Ya Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tuan rumah yang menjadi perantara kita silaturahim di tempat halaman rumah beliau, yaitu rumah Oma Ziva atau Ibunda Zuhdi HSR Umar. Mohon maaf kalau salah sambat. Mana orangnya kan tahu juga. Oh ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Ibunda Oma Ziva atau Bunda Zuhdi beserta keluarga, suami dan anak cucu mantunya, dan tak lupa juga perantara yang menyampaikan undangan ulun ke sini, Bapak Haji Taufik. Mudah-mudahan dengan sahabat beliau, yaitu Bapak Haji Dinsah, tetangga beliau, Haji Taufik, sahabat beliau, dan semua rekan-rekan dari radio Kuala Kapuas. Mudah-mudahan perataan hadirin hadirat tamu undangan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, disehatkan badan, dikuatkan semangat ibadah, berkat kita masih diberi kesempatan mendapati tahun baru 2025. Mudah-mudahan segala nasib baik di tahun baru 2025 ini Allah datangkan, segala nasib buruk Allah jauhkan. Mudah-mudahan semangat baru di tahun baru Allah tambahkan, segala nasib baik Allah datangkan, segala nasib buruk Allah jauhkan. Untuk perhatian yang hadir terkhusus buat Ibunda Zuhdi, Ibu Hajah Zuhdi, mudah-mudahan sedih banyak umur, sehat walafiat, dan suami beliau di alam arwah mudah-mudahan diampuni dosanya, diangkat darajatnya, diluaskan alam kuburnya, berkat istri tercintanya mengadakan acara Isra wal Mi'raj di tempat yang mulia ini. Mudahan suami beliau di alam barzah terkumpul lawan Nabi Muhammad dan abah guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Berataan yang hadir, mohon jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah القائل في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'd. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena jatah hidup kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal hidup bukan harta. Andai kata modal hidup itu harta, niscaya orang sugihlah yang paling diuntungkan. Modal hidup bukan kekuatan fisik. Andai kata kekuatan fisik atau kesehatan badan itu modal hidup,
niscaya para dokter-dokterlah yang paling diuntungkan. Modal hidup bukan ilmu atau kebisaan. Andai kata kebisaan, kepintaran, kemahiran, kealiman adalah modal hidup, niscaya para nabi-nabi, para wali-wali, para alim ulama, merekalah yang paling diuntungkan. Modal hidup bukan pangkat jabatan. Andai kata modal hidup adalah pangkat jabatan, niscaya para pejabatlah yang paling diuntungkan. Lalu apa modal hidup? Imam Haddad mengatakan innama ra'su malikal umru. Modal hidup adalah umur. Modal hidup adalah umur. Abah guru meninggal usia 63. Imam Syafi'i meninggal usia 54. Suami ibunda Haji berapa meninggal usia sedikit? Bu Haji 58. Masya Allah. Tidak terlalu tua dan kada muda juga. Abah guru 63. Seusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, modal hidup kami sampai tahun 2025 Engkau masih memberi kami kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan di tahun baru ini ya Allah, Engkau menyadarkan hati kami agar kami makin bertambah umur, makin bertambah cangkal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya modal hidup itu rahasia Allah. Tadi ulun katakan di awal, kalau modal hidup itu kesugihan baik, orang sugih kada mati-mati. Tapi buktinya orang sugih mati kada? Orang sugih mati kada? Orang sugih mati kada? Kawa menapal malaikat. Kawa menapal malaikat. Pejabat mati kada? Pejabat mati kada? Presiden pertama siapa? Soekarno almarhum, presiden paling oke. Presiden kedua siapa? Soeharto. Di mana sih dia? Hah? Di alam arwah. Presiden ketiga siapa? Ketiga. Hah? Siapa? Jokowi. Jokowi sih itu. Siapa yang Jokowi? Asal sampan. Aduh. Presiden ketiga siapa? Habibie. Ya. Mungkin ulun yang salah dengar ya. Itu Jokowi itu. Habibie di mana Habibie? Di alam arwah. Ya kalau sudah meninggalkan pangkatnya, jabatannya, rumahnya yang mewah, mobilnya yang larang. Andai kata modal hidup itu harta, pangkat, jabatan, mereka itulah yang paling diuntungkan. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan orang alim sekalipun tidak ada yang sanggup menunda modal hidupnya kalau memang modal hidupnya sudah segitu dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya perayaan Isra Mi'raj sekaligus perayaan mengingat haul Abah Guru, maka dengan dua perayaan ini, satu mengingatkan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Isra Mi'raj itu Bapak Ibu ada sebab. Nabi Isra Mi'raj itu sebabnya Pak Ibu Allah ingin menghimongi Nabi. Sebab pada tahun itu Nabi belum pindah ke Madinah. Nabi kita Muhammad sebelum 8 bulan, ada yang menyatakan sebelum 1 tahun beliau hijrah ke Madinah. Itu beliau ditinggal wafat oleh 2 orang tercinta. Orang yang membela beliau habis-habisan dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, bisnismennya. Dan itulah wanita paling berharga di dunia dan di akhirat. Wanita paling hebat, bahkan mengalahi ibunda tercinta Siti Hawa.
Walaupun Ibunda Siti Hawa adalah wanita pertama, tapi tidak bisa mengalahi istri Nabi yang paling tercinta, yang mati-matian dengan jiwa, raga, harta untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah bernama Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan berkat sedikit kita membacakan sejarah Ibunda Siti Khadijah Sahibul Bait, Ibunda Jundi, insyaallah mahirib seperti sini. Amin. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Siti Khadijah bisnis, pernah bersuami dengan 2 orang, punya anak, dan Allah mentakdirkan Siti Khadijah agar selamat, senang, bahagia dunia akhirat. Meninggal suami yang ketiga pilihan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihitung-hitung usianya jauh beda Pak, 15 tahun. Siti Khadijah 40, Nabi 25, selisih berapa? 15 tahun. Siti Khadijah 40, ada binian 40 di kampus. Oh, ada payu. Ada binian 40. Ya payuh juga ya, tapi usia 50. Ya lakinya 50. Ya lah. Usia 40, lakinya 15. Oh jarang ada ya. Biniannya 40, lakinya selawi usianya. Jarang. Ya kalau ini pilihan Allah. Usia 40 apa Siti Khadijah kada baanakan, bahkan baanakan sampai hari kiamat anak keturunannya. Siti Khadijah binti Khuwailid, beliau adalah istri Nabi paling perhatian Pak Bu. Coba pian bayangkan, Siti Khadijah sugih, dermawan, sosial, bungas. Itu orang-orang lelaki di tanah suci Mekah itu semuanya menginginkan melamar baluk yang cantik ini. Kenapa gitu? Oh asal di sana ya? Barakallahu fiik. Masya Allah. Mudah-mudahan guru sehat afiat ini. Ini namanya orang yang istiqomah, maharagu rumah Allah. Darul Muttaqin. Mudah-mudahan Tuan Guru istiqomah, maharagu rumah Allah, masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan beliau insyaallah berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah pula warganya, berkat selalu istiqomah, maharagu rumah Allah Darul Muttaqin. Oleh pernah sembahyang di situ beberapa kali ketemu sama beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Khadijah ini salah satu penyebab Allah mengisra mi'rajkan Nabi. Bulan suci Ramadan, Siti Khadijah tanggal 11 meninggal dunia. Pesan abah guru lagi sidin hidup, ujar sidin, kalau pian orang bisnis, kalau pian pengusaha, setiap tanggal 11 bulan di langit, amon kawah 2, 3, 4 orang di rumah istiqomah bacakan manakib Siti Khadijah agar hidup, usaha, rizki berberkah. Itu salah satu pesan abah guru itu. Di Banjar sana, Ibu Jundi, Ibu Hajah, ada di daerah namanya Rawasari. Kalau kada ingat ngaran Ibu Hajahnya siapa? Bisnis beliau. Sampai sekarang itu kalau tanggal 11 bulan di langit, beliau selalu membacakan manakib Siti Khadijah. Dan usahanya nggak pernah bangkrut, nggak pernah nurun, maju. Kenapa? Karena beliau memakai papadaan Abah Guru Sekumpul. Apa ujar papadaan Abah Guru Sekumpul? Setiap tanggal 11 bulan di langit Hijriah, jangan kada membaca manakib istri Nabi tercinta. Bagi pembisnis, pian bawarung, nasi kuning kah, ketupat kandangan kah, ada kalau di Higa tuh Mama Udin, ada lah orangnya, ada kah? Oh ya ada Mama Udin sih kalau supaya warung ramai, pengunjung ramai, pelanggan ramai, pembeli. Tiap sekali sebulan ingat tanggal 11 bulan di langit, 5 orang nasi goreng makanannya, 6 orang semampunya, seapanya baca manakib.
Ya kalau lah baiknya membaca yang punya rumah, kada mesti mangkio habib, kada mesti mangkio guru. Yang penting mengambil barokah seorang wanita yang sugihnya dunia akhirat. Yang bayangkan Bu, Siti Khadijah itu pian sugih, sosial. Semua orang-orang bisnis di Mekah itu menawarkan diri jadi suami. Sugih lawannya sugih. Tapi subhanallah, Siti Khadijah dijodohkan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang sugih bukan orang sugih yang model menggenggam jari, Bu. Orang sugih di akhir zaman ini genggam jari 5 digenggam. Ya, sebab dia waktu lahir memang dasar menggenggam jari juga. Ya, orang kalau lahir tangan jarinya digenggam itu di ayah pacangan ganal engken orang. Ya, biar kalau lahir anak 7 itihi tangan telapaknya. Kalau tangan telapaknya begitu nya lahir jarinya menggenggam bayi, ya mun kawa jangan. Di apa namanya dilepaskan genggamannya. Kalau kada bayi begini lahir, wah udah ketahuan nih. Ini ganal pacangan engken pengalal. Ya kalau engken lawan pengalal. Nah, begini Ya kalau jangan. Ini Siti Khadijah, pian bayangkan habis hartanya perjuangan sama Nabi. Coba pian. Ini pian sugih. Ya, jangan pian orang dah. Ada orang bisi bini sugih, laki kere. Orang Jawa bilang kere. Ada orang Jawa di sini, kere. Tahu kere? Apa kere itu? Ya kere. Ya, kurang sugih lah. Bini yang sugih, laki kurang sugih. Oh, bini yang megang peranan. Bah, betapas. Abahnya bilang, "Mak, ulahkan aku kopi." Ulah seorang. Ayo, bini yang sugih. Bini sugih atau bian sugih. Ya kalau lah punya menantu yang kurang sugih. Oh, biasanya begitu. Jadi raja. Tapi ini Siti Khadijah tidak. Semuanya pasien lawan Nabi. Rasulullah di dalam gua Hira, Siti Khadijah memasak makanan, mengantari suami, naik gunung, turun gunung. Istri yang salihah yang tidak bisa dibandingkan dengan wanita manapun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jujur Bu, jujur. Jangan ibu bapak dulu. Jujur Pak, pian punya istri pasien. Bukan penagihan, Pak Asian. Ya, kada permintaan. Pian unjuk 100, enggih, alhamdulillah. Pian beri bini 20, alhamdulillah. Bini diberi 50, alhamdulillah. Kada suap bini menagih abahnya. Mana bah duit bah, mana bah emas bah, mana bah sepeda motor listrik bah, mana bah mobil bah, mana gelang bah. Ini istri baju pian ditapasakan. Pian hendak makan sayur bening dimasakakan. Kada suap pian menapas baju sorak, bini menapas. Berapapun pian baisi rezeki pian beri, bini syukur. Bini tadi meninggal Pak. Kira-kira apa yang pian ucapkan? Innalillah atau alhamdulillah? Innalillah. Sedih kada Pak? Sedih. Tapi kebalikannya Pak. Punya bini, bukan di sini ya, bukan. Punya bini, lantih liwar. Liwar muntung lantih. Pian datang dari gawian, uyuh, awak lapah, awak bepaluhan, awak dapat gaji. Bini langsung mau kalawak, bukan cium tangan, penagihan. Mana duit gaji? Baju pian baik, betul yuk di mesin cuci Pak. Sampai pian kada bisi baju lagi, belum ditapasakan oleh bini. Pian minta olahkan kopi, olahkan kopi mai. Hujan nang bini, bisi tangan, ulah seorang. Ya Allah, bisi bini macam itu Pak. Umpama, bukan di sini. Umpama bini macam itu Pak, meninggal. Innalillah atau alhamdulillah? Jujur Pak, jujur. Innalillah atau alhamdulillah? Jujur aja, jujur. Alhamdulillah. Ya Allah. Bu, hendak berkah kayak Siti Khadijah, Pak Asian Bu. Kadaknya hendak sugihnya aja, Pak Asiannya itu. Maka Nabi Muhammad jangan tanya, sedih beliau. Siti Khadijah lebih dahulu wafat.
Seorang wanita yang mengawani beliau, habis-habisan pikiran, hartanya habis. Bahkan saking mulia Siti Khadijah, itu awak beliau Nabi nang manggung. Apa manggung tuh? Apa mangkat? Nabi nang manggung mangkat, mandakakan di apa di lahan. Saking mulianya Siti Khadijah. Jibril datang melawan Nabi. Wahai Muhammad, ujar Jibril, padahkan lawan istrimu Khadijah bahwa Allah kirim salam. Bu, kada ada boy seikung-ikung wanita, bini Nabi apapun, bini wali manapun, tidak ada pernah seikung pun wanita mendapat salam dari Allah kecuali seikung wanita. Beliaulah Sayyidah Khadijah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Allah kirim salam. Pian coba, ada utusan datang, bupati kirim salam. Siapa bupati Kapuas? Karena tahu juga belum. Belum lagi lah. Ya, pindah ini aja nah. Aduh, kira-kira banyak yang tulas juga lah. Aduh, ya, kenapa hual aja lah. Aduh, camoh juga nih lah. Ya, mudahan yang terbaik lah. Ya Allah, mudahan yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, punya suami, masya Allah. Suami pian pambarian, kada engken, babarian, tanggung jawab. Punya suami bu sama seperti Nabi Rasulullah, tidak menyerahkan semua gawian rumah lawan istrinya. Nabi Muhammad kana yakhzifu na'la. Nabi Muhammad pernah menjahit sandal. Nabi Muhammad pernah menyapu. Nabi Muhammad menggani. Ditanya istri Nabi yang bernama Aisyah, seorang bertakun, wahai Aisyah, makana mihnatu Rasulullah, apa gawian Nabi kalau dalam rumah? Ujar istri tercinta Sayyidah Aisyah menjawab, kana Rasulullah fi mihnati ahli. Nabi Muhammad kalau dalam rumah menggani gawian istrinya di dalam rumah. Ada semua bini betapa, ya, bini masak, ya, bini belanja. Wah laki mau jadi raja, kopi minta olahakan, boleh ya kalau bahwal, boleh ya kalau minta olahkan kopi kurang manis, ya kalau tumpahkan, boleh malam-malam nyari lawang dihampas, engsel pacul. Oh mah, bisi laki nang kayak macan bu, laki nang kayak harimau bu, sudah pengalor kada baberian, bini mencari seorang. Ya Allah, jaka baberian kurang lebih nyari-nyari. Ini sudah kada baberian, pemarahan pulang, penyinggungan pulang. Bu, punya laki macam itu bu, nang kayak harimau bu, meninggal bu. Innalillahi wa alhamdulillah. Hah? Jujur bu, jujur. Innalillah dia montung, alhamdulillah dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Khadijah, bagaimana Nabi tidak sedih? Ini penyebab Nabi dihimungkan oleh Allah. Beliau meninggal 11 Ramadan. Kemudian masuk bulan Syawal. Di bulan Syawal, setelah Ramadan Syawal. Di bulan Syawal mamarina Nabi. Nang menggaduh Nabi mulai halus. Mengutamakan Nabi daripada anaknya sendiri. Maharagu Nabi. Membawai Nabi berdagang ketika Nabi menginjak usia dewasa, menjagai Nabi. Orang-orang tidak ada yang wani mengusik Nabi karena ada tokohnya, karena ada pamannya yang disegani bernama Abi Thalib. Abi Thalib meninggal dunia setelah 1 bulan Siti Khadijah. 2 orang dalam 1 tahun berdekatan meninggal dunia. Yang paling dicintai oleh Nabi, Nabi kita Muhammad sedih. Syawal sedih, paman beliau meninggal. Kemudian masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. 8 bulan Nabi kita Muhammad menyandang beliau tidak mau kawin. Menyandang beliau kesedihan. 8 bulan Allah tidak mau meletakkan Nabi bersedih, berkepanjangan. Maka Allah mengirim Jibril agar mengisra mi'rajkan Nabi, alias menjalanakan Nabi. Ya kalau bahasa kita refreshing,
berjalanan menjalankan Nabi supaya Nabi dihibur, hibung sampai 7 lapis langit sampai bertemuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Isra wal Mi'raj. Sebab nomor 2 adalah Allah ingin menyuruh hamba-hambanya yang Allah taala ciptakan sebagai penghuni bumi ini agar hidup tidak sombong. Bu, kita lahir bu, bawa duit gak ada? Bu, lahir bawa duit gak ada bu? Lahir bawa emas gak ada? Ada bos sawit, lahir bawa sawit. Ada bos minyak, lahir bawa minyak. Ada bos LPG, lahir bawa LPG. Ada bos sayur, lahir bawa sayur. Ada bos iwak, lahir bawa iwak. Ada anggota dewan, lahir langsung jadi anggota dewan. Kada. Orang lahir jangankan bawa harta baik, lahir berilmu aja kada kita. Berkekuatan aja kada kita, bertenaga kada kita baik. Ganal tumbuh, kawa berusaha. Ganal berjalan, bergerak, belajaran, berpangkat, kawa mengumpul duit, kawa menajak rumah, kawa nukar motor. Ya Allah, lahir kada bawa apa-apa. Ganal punya rumah, ganal punya harta, tapi demi Allah giliran Tuhan manggil untuk sujud menghadap Allah. Hayya 'alas shalah. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, tapi dia koler untuk mengisikan waktunya sujud menghadap Allah. Dia malas. Itulah manusia paling sombong di hadapan Allah. Manusia paling sombong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, intinya Isra Mi'raj adalah perintah salat. Mau tahu orang yang paling sombong? Orang paling sombong itu bukan yang pakaiannya bagus, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang titelnya banyak. SOP, SPDIP, apakah? Itu belum tentu sombong dia, Pak. Jam tangannya larang, utasnya larang, mobilnya larang, rumah 2 rangkap, mobil Alphard, bini 4. Itu belum tentu sombong, Pak. Sepanjang hidupnya hayya 'alas shalah, Tuhan manggil sujud ya Tuhan. Ikan lahir bertelanjang, ikan lahir kada bawa tenaga, ikan lahir kada pintar lagi, ikan lahir kada bawa harta, ikan mau sombong kemana aja Tuhan? Datang sama aku 4 rakaat zuhur, datang sama aku 4 rakaat asar, hujan Tuhan. Tapi orang yang paling sombong adalah manusia makan rezeki Tuhan, berjalan di bumi Tuhan, begawi kesehatan awak dari Tuhan, menabung kesehatan awak dari Tuhan, tapi untuk sujud menghadap Tuhan dia malas. Itulah ciri manusia paling sombong. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Jangan lawas-lawas. Nanti kalau lawas-lawas kalimpasan. Tahu kalimpasan kayak? Apa kalimpasan tuh kayak? Ya lipas ya. Kepenuhan lah. Akhirnya kehibakan hilang kerajaan. Ada 2 cerita dari poin acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama, kita kenal ada namanya makhluk bernama iblis. Iblis ini adalah nama aslinya Haris. Haris, Pak. Ada Haris, Pak? Mana? Masya Allah. Hadang dulu Pak Haji, hadang dulu. Ya? Haris itu apa artinya? Tahu artinya Haris? Tahu Pak Haji? Haris itu artinya Pak Haji bendaharawan surga. Nah, hanya tahu kau sudah tahu kan? Bendaharawan surga. Itu Haris, namanya Haris Abid 2. Haris bendaharawan surga, Abid ahli ibadah. Nabi Adam, ayah kita, ayah manusia, belum diciptakan oleh Allah. Ini makhluk bernama Haris sudah berdahulu beribadah di dalam surga. Pak Haris, Pak Haji, berdahulu masuk surga ya. Ayo, Haris Abid nama makhluk ini. Ahli ibadah, ahli bendaharawan surga.
Bahkan Haris ini adalah gurunya para malaikat. Malaikat berguru lawan sini. Bayangkan ya. Kayak apa ada harap. Malaikat berguru sama makhluk bernama Haris. Singkat cerita, Allah Ta'ala ciptakan manusia pertama. Itulah ayahanda kita Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan. Lalu sifat sisi buruknya si makhluk yang bengaran Haris tadi, ketika ada manusia di dalam surga, ini sifat sisi buruknya, dia merasa agak terusik, merasa tersaingi. Nah, ini ada apa pulang nah? Ada orang hanyar ini nah. Orang hanyar masuk pulang ke kampung kami, bapak pulang nih. Nah, itu kalau orang hidup ada merasa tersaingi, itu sifat sisi buruknya si Haris. Sifat buruknya begitu. Dia nggak mau ada orang menyaingi dia. Kalau bisa sekapuasan ini tunduk lawan aku. Kalau bisa sekapuasan ini orang belajar dua aku aja. Jangan ada guru-guru yang lain. Jangan ada majlis yang lain. Jangan ada pesantren yang lain. Kalau kawan semua orang sekapuasan belajaran dua aku aja. Itu sifat si Haris yang kada baiknya. Tidak mau tersaingi dia. Nabi Adam masuk ke surga, Pak Bu. Ini si Haris merasa terusik, merasa tersaingi. Singkat cerita, Allah Ta'ala menyuruh malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa Haris. Belum lagi iblis caranya, belum dirubah, masih Haris. Allah menyuruh malaikat semuanya, murid-muridnya Haris tadi, agar sujud kepada Nabi Adam. Malaikat orangnya baik, malaikat itu orangnya polos, kada suah membantah. Apa perintah Allah kayak apapun tetap nurut sama Allah. Dia memandang Tuhan yang menyuruh, bukan memandang apa yang disuruh, tapi memandang siapa yang menyuruh. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Hakikatnya sujud kepada Allah. Sama kita sembahyang, kita sujud bukan lawan Tuhan. Kita sembahyang, kita sujud bukan lawan ubin. Kita sembahyang menghadap bukan Ka'bah, tapi hakikatnya kita sembahyang sujud menghadap Allah. Malaikat sujud walaupun kepada Nabi Adam. Si Haris tadi, namanya Haris, dia gengsi, dia nggak mau sujud. Nah, ini dengarkan Pak, dengarkan. Setengah lagi. Mudah-mudahan yang perhatian, yang mendengarkan, ulun doakan Rejab tahun depan masih hidup berataan. Yang pina kada heran-heran, ulun doakan mudah-mudahan Rejab tahun depan sudah di kuburan. Amin. Ini acara paling mulia nih Pak. Tidak ada acara di bumi ini paling mulia kecuali dua acara, Maulid Nabi dan Mi'raj Nabi. Itu aja. Siapapun yang mengadakan acara itu, dunia akhirat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di bumi ini Pak tidak ada acara yang paling mulia kecuali dua acara aja. Kadada, tiga kadada. Walaupun salawatan, Habib ini, Habib itu, bagus juga. Tapi kada kawa mengalahi dua acara ini. Acara apa? Acara tahunan, acara Maulid Nabi, acara lahir Nabi, acara Mi'raj diangkatnya Nabi. Itu acara paling mulia di atas bumi, di bawah langit. Mudahan beratan mulia dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Si Haris belum dirubah namanya menjadi iblis. Dia gengsi. Apa jawaban Haris? Ya Allah, bagaimana mungkin aku mau sujud kepada manusia? Aku berabad-abad begana di surga ya Allah. Aku sudah berabad-abad begana di surga, ujar Haris. Sujudku, dahiku, kepalaku hanya untuk Engkau ya Allah. Dan aku tidak mau sujud lain Engkau ya Allah. Aku hanya sujud kepada Engkau. Bagaimana mungkin aku mau sujud kepada selain Engkau? Manusia Nabi Adam ini ya Allah, ujar si Haris. Nah itu Pak Boy di dalam kitab disebutkan alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam bukan karena sombong, tapi karena dia beralasan, mana mungkin aku sujud kepada presiden, mana mungkin aku sujud sama bupati, Pak. Pian staf bupati, pian staf bagian bawahan bupati. Lalu bupati mau nyuruh pian sujud awas ini, aku lagi bawahanku sujud, doa aku berataan. Aku kira-kira sujud Pak. Aku enggak.
Sujud. Menakun, aduh, itu bukan bongo lagi, tabok namanya. Aduh, ya kalau lah sujud sama manusia, maulah aku sujud sama manusia. Tidak boleh, haram. Itu alasan iblis dibujurakan. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena alasannya Nabi Adam adalah manusia. Tapi yang membuat iblis menjadi namanya iblis, diusir dari surga karena ucapannya, aku lebih baik dari Adam. Nah, ucapan itu yang membuat dia berubah namanya. Ana khairan minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Tapi ucapan iblis, aku tidak mau sujud kepada Adam. Adam manusia, maka sujud hanya buat Tuhan, bukan buat manusia. Itu dibujurakan oleh ulama. Ini Tuhan muda, kita ini turunan Nabi Adam kah? Turunan orang hutan kah? Beda. Hah? Ada yang hakun dipadakan turunan orang hutan. Ayo tunjuk tangan. Hah? Ya kalau pintar banget berarti. Kita ini semua turunan Nabi Adam, manusia pertama. Ini iblis, dia tidak mau sujud kepada manusia. Alasannya memang tidak pantas sujud sama manusia. Tapi iblis, dia hanya sujud buat Allah. Ternyata Pak, di dunia ini ada manusia, bukan iblis, manusia. Lahir kada bawa apa-apa, lalu ganal, berharta, berumah, bermobil, kawasan kemari makan minum, rizki Tuhan. Tapi Allah menyuruh sujud untuk Allah, sujud kepada Allah. Dia tidak mau, Pak. Sedangkan iblis, dia mau sujud kepada Allah. Ada manusia makan rizki Allah, tapi tidak mau sujud kepada Allah. Itu namanya manusia alahan. Kurang nyaring. Mudah-mudahan yang nyaring insya Allah panjang umur. Mudah-mudahan yang nyaring sugih 7 keturunan. Iblis sujud kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada manusia. Karena sujud milik Allah. Kepala ciptaan Allah, maka hanya nunduk untuk Allah. Di dunia Pak, ada manusia, bukan iblis, manusia. Makan rezeki Allah. Begawi mengumpul duit sana kemari, awak sehat dari Allah. Tapi untuk 2 rakaat subuh, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sujud menghadap Allah. Dia koler, dia malas. Itu namanya manusia alahan. Kurang nyaring. Mudah-mudahan yang kada hakun nyaring, insya Allah bolehkan dari sini. Malam gorengan, goreng selajur. Pak, sekali lagi. Ada manusia makan rezeki Allah, berjalan batis, awak sehat, tangan mengumpul duit dari Allah. Tapi untuk 7 menit, 10 menit, 4 rakaat sujud menghadap Allah, dia tinggalkan. Dia kada heran-herani. Ini namanya manusia jahat pada manusia jahat pada. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada di rumah, Pak, kalau ada di rumah anak kita yang sudah, ini anak ulun 2 nih. Anak ulun pertama namanya Muhammad Umar Hafin, nomor 2. Pak, Bu, ulun punya anak baru 4. Ibu dah haji. Ulun punya anak hanya 4, 2 lakian, 2 binian. Yang 2 lakian aja yang sering ulun bawa. Doakan ulun Pak Haji punya anak 1 lusin. Jangan cangang pian, amin akan. Ulun kada mengharap cangang pian, tapi ulun mengharap amin pian. Ulun punya anak baru 4. Doakan ulun buai punya anak 1 lusin. Amin. Khusus beban Habsi, aminakan nyari-nyari. Alhamdulillah. Nanti yang mengaminakan tadi insya Allah Habib doakan punya anak 2 lusin. Wassalamualaikum Muhammad. Ya. 2 lusin itu berapa sekarang? 2 lusin. 2 lusin 24, amun kada 4 2. Jangan salah paham dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Itu manusia paling sombong, Saudara Bu. Alahan iblis sombong. Sekali lagi, mudah-mudahan yang menjawab sugih 7 keturunan. Berkah 7 keturunan. Ya Allah, berkat Nabi besar Muhammad, berkat Abah Guru, amin. Iblis dia hanya sujud untuk Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena Adam adalah manusia. Itu alasannya.
Sekarang ada anak turunan Adam, bukan iblis, makan rezeki Allah, berjalan di bumi Allah, tapi dia koler sujud kepada Allah. Itu namanya manusia alahan. Manusia alahan. Tuhan iblis. Jadi kalau ada di rumah, makan, minum, guring, bekame, behira, berjalan, begawi, tapi di rumah Pak anak kada mau sembahyang, itu ngarannya anak. Anak di rumah Pak, bisa anak kada sembahyang, namanya anak. Di rumah Bu, di rumah Bu, ada menantu di rumah, yang menantu koler sembahyang, menantu. Di rumah ada mintuha koler sembahyang, mintuha. Di rumah Bu, suami kada sembahyang, suami. Di rumah Bu, bini kada sembahyang, bini. Di rumah kai kada sembahyang, kai. Nenek kada sembahyang, nenek. Dan seterusnya. Terus naik lagi, terus naik lagi. Dang sana di rumah kada sembahyang, dang sana. Keluar pada rumah, RT kada sembahyang, RT. Naik dikit. Pembakal kada sembahyang, pembakal. Naik dikit. Camat kada sembahyang, camat. Naik dikit. Bupati kada sembahyang, bupati. Naik lagi. Wali kota kada sembahyang, wali kota. Naik lagi. Gubernur kada sembahyang, gubernur. Turun dikit. Polisi kada sembahyang, polisi. TNI kada sembahyang, TNI. Naik dikit. Anggota dewan, DPR kada sembahyang, anggota dewan. Naik lagi. Menteri kada sembahyang, menteri. Presiden kada sembahyang, presiden. Orang alim kada sembahyang, orang alim. Habib kada sembahyang, Habib. Iblis. Biar adil. Ada orang alim kada sembahyang, kada alim karena hantu itu. Guru kada sembahyang, hantu lain guru. Habib kada sembahyang, lain Habib, hantu namanya. Na'udzubillah, amin. Terakhir dari poin acara kita Isra Mi'raj dan Haul Abahulu. Yang terakhir, bagaimana tidak dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin yang ulun baca, di masa zaman Nabi Isa pernah masuk ke sebuah kota. Di kota itu Pak Ai semua hidupnya serba nyaman, ekonominya baik, tidak ada orang susah, semuanya hidupnya cukupan bahkan lebihan. Mulai dari tanamannya, hasil buminya, semuanya pokoknya hidup serba berkah. Nabi Isa bertakun lawan orang kota situ. Ya ke bahasa kita bupatinya, wahai bupati, ini kota Kuala Kapuas ini kok nyaman. Ya ke bahasa kita, ujian Nabi Isa, semuanya tidak ada yang berpintaan, tidak ada yang susah, hidupnya semua serba cukupan bahkan lebihan. Apa amalannya? Ujar kepala daripada kota itu memadai, kami wahai Nabi Isa tahu diri, kami tahu diri, kami sadar diri, kami lahir kada bawa apa-apa ke bumi ini. Sekarang kami dititipi banyak rizki harta, maka kami sujud kepada Tuhan Allah Ta'ala. Oh pantesan kata Nabi Isa, Tuhan kada murka lawan kalian, Tuhan kada mengirimkan bala di kota kalian, karena kalian tahu diri. Selesai Nabi Isa berpadah, Nabi Isa meninggalkan kota itu 2 tahun. Setelah 2 tahun, Nabi Isa lewat ke kota tadi. Lewat ke kota, habis kotanya, nang ke Amerika semalam. Neraka. Bayangkan, saking sombongnya si siapa? Siapa yang kayak itu hal tuh? Bill Clinton. Ya. Aduh. Nanti Palestina akan aku jadikan neraka. Aduh, sombong benar itu, kayak itu hak itu. Aduh. Ada yang sana ya di sini? Ada kalau? Kalau ada yang sananya, tidak mendukung kalau? Alhamdulillah mendalik ya kalau. Mau lihat, itu bukan hoax itu biar berita bujur itu. Masuk TV One kalau lihat malam tadi, nah kayak neraka, live langsung. Ya Allah, habis itu dibawa sama angin, keapian, sampai California kan rasanya. Habis itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita jauh dari keapian ya Allah, jauh dari bala musibah ya Allah.
Ini kota yang bagus, yang tentram, yang nyaman, yang berkah. 2 tahun ditinggal Nabi Isa, habis ludes, habis ludes, mati usaha sekotaan. Itu Nabi Isa bingung, ya Allah, ini orang kota ini 2 tahun lalu mereka ini ahli sujud, kenapa mereka kena bala? Nabi Isa bertakun lawan orang-orang di situ, semuanya menjawab apa? Mungkin ini ujian buat kami ahli ibadah. Sabar aja kami. Nabi Isa kada puas, bertakun langsung lawan Allah. Ya Allah, apa penyebab kota ini ya Allah? Apa penyebab desa ini sampai selasa begitu luar biasa Engkau menghabisi dengan bala ya Allah? Apa jawab Allah, Bu? Pak, dengarkan jawab Allah. Wahai Isa, ketahuilah, semalam di desa itu, di kota itu ada seekor hambaku, kata Allah. Dialah pembawa sial, dialah penyebab bala. Satu manusia, Pak, yang mengatakan pembawa sial, penyebab bala. Jangan sampai kita berkawan sama ini. Jangan sampai bisi anak buah macam ini. Jangan sampai bisi bini macam ini. Jangan sampai punya laki macam ini. Jangan sampai bergaduhan anak pembawa sial, penyebab bala. Siapa dia ya Allah? Dia adalah hambaku masuk ke kota itu. Dia masuk bukannya cari bini, bukan jualan, bukan cari tanah, tapi dia masuk setuman bertamungas. Bahasa kita cuci muha. Cuma masuk cuci muha, bajunya gugur, lalu ia keluar dari desa itu. Dia keluar dari kota itu. Gara-gara dia membasuh muhanya, bajunya gugur, aku kirimkan bala sekampungan, kata Allah. Bayangkan dia. Ini orang cuma masuk setuman, bukan bekami. Masuk setuman, bukan berusaha. Masuk setuman, bukan hendak berinvestasi. Iya, investasi saja. Masuk cuma cuci muha, bajunya gugur, lalu inya keluar. Gara-gara inya tadi, Allah kirimkan bala. Ujian Nabi Isa, dasar pembawa sial, dasar penyebab bala. Ya Allah, apa dosanya ya Allah? Apa kata Allah? Huwa tarikus sholat. Dia adalah manusia yang tidak mau sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dia, kalau pian punya bisnis, pian punya anak buah pian kadang sembahyangnya, bisnis pian pas menurun. Jangan salahkan bisnisnya, salahkan kenapa menggaduh orang pembawa sial. Kita dalam rumah ganal, mewah, bagus, ada CCTV segala macam, tapi dalam rumah ada bini, ada laki, ada menantu, ada anak, kadang mau sujud kepada Allah. Suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan, jangan salahkan rumahnya, jangan salahkan kompor LPG-nya, salahkan menggaduh orang pembawa sial, menggaduh orang penyebab bala. Siapa? Orang yang tidak mau sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. Di mana beratnya sholat? Apakah dalam rukun sholat kita diwajibkan bawa wasi? Kalau hendak rukuk bawa galam 3 biji. Begitu hendak i'tidal sami Allah liman hamidah, hendak galamnya lagi. Kada. Di mana beratnya sholat? Di mana susahnya sholat? Asar 4 rakaat makan rezeki Allah. Pulihkan, insya Allah kita berasaran. Amin. Jangan sampai kita menjadi pribadi pembawa sial, penyebab bala. Jangan sampai kita serumah lawan orang pembawa sial, penyebab bala. Siapa mereka? Makan rezeki Allah, berjalan di bumi Allah, lahir kada bawa harta, tapi na'udzubillah beratnya sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah ringankan awak kita, kepala kita, keluarga kita, serumahan khususnya, untuk ada waktu selalu sujud menghadap Allah, sehingga kita jauh dari penyakit berat, jauh dari musibah berat, jauh dari segala macam siksaan berat, berkat kita tidak pernah merasa berat untuk salat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa penutup Muhammad Mustafa. Amin. Amin.
كل هاتف وسبع نصب الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق وقدر المقدار العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وصدق وأمواتك وبلغ اللهم صبر ما حفظك بذنب اللهم اغفر عنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما لا وعين الله اللهم إنا نسألك تقوى وطلب فرسان وصلاة عليه اللهم إنا نسألك سماعة في الدين وعافيته في سماعته وبلده وسعته في السكن وتوبتك قبل ما وصلت إلى ما فتح بعد وعافينا سوى من عزاء وجزاء أسود ونسيب من الجنة وذكرنا نزل إلى وجهك كريم يا الله يا رحمن يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ampun maaf, perlu ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi mohon jawaban salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.